Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebuah perusahaan bukan hanya berfokus pada income dan bukan juga hanya fokus terhadap produktivitas perusahaan tersebut. Akan tetapi, perusahaan juga perlu untuk mengukur kebahagiaan karyawannya, di mana kondisi diri seorang karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Hal tersebut yang menjadi dasar dari berkembangnya sebuah perusahaan. Dalam video ini, kami akan membahas strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar yang sedang naik daun saat ini, yaitu perusahaan Shopee. Yap, di video ini kami akan membahas Motivating Employees by Shopee. Video ini disusun oleh kelompok 1 kelas paralel 1 mata kuliah Manajemen Institut Pertanian Bogor yang beranggotakan 5 orang, yaitu Monica Aulia Pratiwi dengan NIM H24012010113, yang kedua Ayu Novitasari dengan NIM H24012010117, yang ketiga Feni Apriani dengan NIM H24012101040, dan yang keempat Devina Karisa H24012101093, dan saya sendiri Boya Duringga Ramdaniar dengan NIM H240121134. Dalam video ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama, tentang informasi sebuah perusahaan. Yang kedua, tentang definisi motivasi itu sendiri. Yang ketiga, tipe reward dalam memotivasi. Yang keempat, pentingnya memotivasi. Yang kelima, taktik Shopee dalam memotivasi. Dan yang terakhir, contoh kasus dari perusahaan Shopee. Shopee itu fun, cool, orange, challenging, seru, fast pace, terbuka, and happy, dan juga sportif. Di dalam satu transaksi di Shopee, itu kan udah pasti kita harus ada penjualnya dulu yang jual barang-barang di Shopee. Nah, disitulah perannya business development untuk ngajak seller berjualan di Shopee. Business development juga biasanya berhubungan dengan divisi lain. Salah satunya adalah marketing. Kita minta marketing untuk boost campaign kita di sosial media, di banner website, ataupun banner di aplikasi. Operation team itu orang yang berada di belakang ketika kamu melakukan transaksi dari awal dengan sampai akhir ketika kamu membuat pesanan di Shopee. Di Shopee, kenapa kita sebut people department? Karena memang kita berinteraksi dengan semua departemen. Di balik suatu transaksi Shopee yang mudah, pasti di belakang itu ada orang-orang yang keren. Itulah tugas people team untuk menempatkan mereka di tempat yang pas. Kemudian kita develop mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Di zaman sekarang ini, segala keputusan kalau di dalam bisnis itu udah nggak bisa pakai perasaan atau pakai insting aja. Dan di situ perannya tim business intelligence masuk. So, basically tim marketing Shopee Indonesia itu adalah orang-orang, satu tim di balik image-nya Shopee. Jadi teman-teman bisa kenal Shopee itu sekarang seperti apa. Salah satunya adalah peran dari kami tim marketing Shopee Indonesia. Asiknya kerja di Shopee itu kita bisa pakai baju atau pakaian sesuai sama hati kita. Jadi basically kita bisa profesional dan tetap jadi diri kita sendiri. Di Shopee kita open culture, kita bisa berkolaborasi dengan siapa aja, kita bisa diskusi di mana aja, kapan aja, termasuk dengan manajer kita. Bisa dibilang kita nggak ada jarak sih. Asiknya kerja di Shopee itu menurut aku unlimited snack sih yang bisa kita dapetin. Selain itu juga menurut aku friendly and more relaxed environment, as mostly everyone is youngster. Yang aku suka dari Shopee itu kita nggak cuma kerja aja all the time, tapi kita juga fokus pada kegiatan-kegiatan yang nggak berhubungan dengan pekerjaan. Jadi dari situ kita punya work-life balance yang lebih bagus. Asiknya lagi, kita itu bisa ketemu banyak seller dari berbagai macam background. Untuk teman-teman bisa join di people team, ada 3 hal yang dibutuhin. Pertama, strong communication skill. Yang kedua, interpersonal skill. Yang ketiga, pastinya teman-teman harus percaya diri tampil di depan umum. Jadi kalau untuk menjadi bagian dari tim marketing Shopee Indonesia itu, kita memang dituntut untuk jadi orang yang kreatif. Agak kepo nggak apa-apa, yang penting kita update sama hal-hal yang lagi terjadi di luar sana.
untuk bisa bekerja di divisi operation, yang kita butuhin itu strong communication skill, problem solving skills, dan juga kita perlu go extra mile. Contohnya kita improve diri kita, willingness to help, dan kita juga harus banget punya positive attitude. Jadi kalau kamu kepingin join tim business intelligence, yang paling penting adalah kamu harus suka sama angka. Di business development itu orangnya harus orang yang ulet, yang mau kerja keras, dan juga yang target oriented. Shopee adalah perusahaan e-commerce dengan pertumbuhan yang paling pesat di Indonesia. Jika teman-teman suka tantangan dan ingin mengembangkan diri, Kalau kamu suka work hard and play hard, Kalau kamu pengen belajar hal baru tiap harinya, jadi kalau kalian mau kerja di tempat yang nggak cuma untuk diri sendiri, untuk company itself, tapi juga malah berguna buat orang-orang di luar sana, dan Shopee adalah tempat yang tepat banget buat kamu. Shopee itu tempat yang paling tepat deh buat kamu. Shopee adalah tempat yang tepat. Shopee adalah tempat yang tepat untuk kamu. Oleh karena itu teman-teman, segera join dan gabung bersama kita. Yang pertama akan dibahas tentang profil dari perusahaan Shopee. PT Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan, seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, dan kebutuhan olahraga. Shopee didirikan oleh mantan pegawai Lazada dan Zalora, yaitu Chris Frank. Shopee merupakan bagian dari Sia Group di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer atau C2C. Namun, kini mereka telah beralih ke model hibrid, consumer to consumer dan business to consumer. Semenjak meluncurnya Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Latar belakang didirikannya Shopee. Pada era ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, menjadikan banyaknya orang yang menggunakan perangkat teknologi. Selain itu, banyak juga yang berjualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram, di mana media sosial tersebut bukan platform khusus untuk berjualan. Dan yang ketiga, sulitnya penjual untuk berjualan di e-commerce yang telah ada. Maka dari itu, didirikanlah Shopee untuk mempermudah para penjual maupun para pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jangkauan Shopee. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu, Shopee memperluas jangkauannya ke beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, bahkan Shopee juga sudah mulai aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Pada tahun 2017, platform ini sudah mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di kuartal keempat pada tahun 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia, yaitu sebesar 73%, diikuti oleh Tokopedia sebanyak 54%, kemudian ada Lazada
dengan 51%, dan terakhir ada Instagram sebanyak 50%. Hal ini sejalan dengan visi Shopee di Indonesia, yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Seiring dengan perkembangan Shopee yang semakin pesat, tercatat sudah ada 200.000 pesanan setiap harinya di Indonesia untuk transaksi produk fisik di luar produk digital. Kemudian, saya akan mulai masuk ke pembahasan utama dari presentasi ini, yaitu mengenai motivasi. Definisi motivasi. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai proses psikologis yang mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang spesifik. Di sini dijelaskan bahwa motivasi sama dengan reward. Motivasi dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu orang memiliki kebutuhan tertentu yang memotivasi mereka untuk melakukan suatu hal spesifik yang nantinya mereka akan mendapatkan reward. Kemudian, masuk ke poin pembahasan ketiga, yaitu tipe reward. Di sini terdapat dua tipe reward, yaitu reward ekstrinsik dan reward intrinsik. Reward ekstrinsik mempunyai ciri diberikan oleh orang lain atau bukan oleh diri sendiri. Misalnya, uang yang diterima seseorang dari orang lain setelah mengerjakan suatu tugas. Rewards intrinsik mempunyai ciri diberikan dari dan untuk diri sendiri. Misalnya berupa kepuasan diri sudah menyelesaikan suatu tugas. Kemudian, masuk ke poin pembahasan yang keempat, yaitu pentingnya motivasi. Yang pertama yaitu untuk show up. Di beberapa perusahaan, absen dan ketelatan menjadi masalah serius. Yang kedua, untuk join organisasi, yaitu menanamkan dalam diri calon pekerja yang berbakat untuk bekerja di perusahaan. Kemudian yang ketiga, mau melakukan ekstra untuk perusahaan. Menjadi warga perusahaan yang baik dan tidak merasa terbebani untuk berinisiatif melakukan hal ekstra dari tugasnya. Dan pentingnya motivasi yang terakhir yaitu untuk mempertahankan karyawan. Seorang karyawan membutuhkan motivasi untuk bertahan dan merasa terkait dengan perusahaan. Seseorang harus berani memikirkan hal yang mustahil dan mengimplementasikannya. Kuncinya adalah membuat orang setuju. Chris Feng. Taktik Shopee dalam memotivasi. Yang pertama adalah memberdayakan sesama. Maksudnya adalah mendukung karyawan untuk bertukar pikiran dan terbuka terhadap perubahan. Hal ini yang mendorong Shopee untuk melaksanakan berbagai pelatihan bagi karyawan. Yang kedua yaitu Shopee bersifat terbuka, artinya berupaya untuk bersikap jujur dan juga transparan. Yang ketiga, Shopee adalah refleksi pengguna kami. Maksudnya, mendorong karyawan untuk merasakan pengalaman serupa pengguna, guna menghadirkan pengalaman berbelanja di ponsel yang lebih personal dan nyaman. Yang keempat adalah Shopee memiliki banyak akal. Artinya mengajak seluruh karyawan untuk berpikir kreatif dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. 3 keuntungan yang diberikan Shopee untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama adalah aspek fisik. Contohnya seperti asuransi kesehatan termasuk untuk kesehatan mata, gigi, hingga subsidi biaya melahirkan, gym corporate rate khusus untuk mitra gym Shopee, dan program olahraga Shopee Fit secara rutin.
Aspek yang kedua adalah aspek finansial. Contohnya, gratis makan siang, makan malam, hingga subsidi transportasi setiap harinya. Aspek yang ketiga adalah aspek psikologis. Contohnya, program CSR Shopee Care, program training Shopee Academy secara berkala, program manajemen trend global leaders, dan lingkungan yang kondusif. Salah satu cara Shopee dalam meningkatkan motivasi karyawan, yaitu dengan kantor baru beserta fasilitas yang tidak biasa. Beberapa fasilitas tidak biasa yang memanjakan karyawan seperti ruang spa, disediakan ahli pijat in-house yang dapat dinikmati saat berada di tempat kerja. Masing-masing karyawan dapat menikmati layanan ini 2 kali sebulan. Yang kedua adalah sleeping pods yang dipilih untuk membangun suasana nyaman untuk beristirahat bagi karyawan yang bekerja hingga larut dan menghabiskan waktu cukup panjang di kantor. Yang ketiga adalah ruang makan dan aneka permainan. Pada ruang makannya terdapat berbagai jenis minuman, buah segar, makanan, televisi, soccer game tablet, dan air hoki yang dapat membantu karyawan merefresh kepenatan. Yang keempat yaitu snacks dan layanan makan malam. Dan yang kelima adalah hadiah keluarga karyawan. Selain dari hal tersebut, adapun contoh kasus yang pernah dihadapi oleh perusahaan Shopee adalah sejak 5 hari yang lalu, rider Shopee Express di daerah Jabodetabek melakukan mogok kerja. Mereka protes karena upahnya diturunkan dari 5.000 per paket, 3.500 per paket, 2.500 per paket, dan pada awal April menjadi 1.500 per paket, kata Arif Nafianto. Hal ini mengindikasikan bahwa Shopee telah melakukan penindasan terhadap kurirnya. Menanggapi hal tersebut, pihak Shopee memberikan tanggapan terkait dengan tudingan upah murah. Eksekutif Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja mengatakan bahwa insentif untuk mitra pengemudi Shopee Express sangat kompetitif di industri jasa logistik. Misalnya, kata dia, seorang mitra pengemudi Shopee Express di wilayah Jabodetabek membawa 80 paket dalam sehari. Mereka bisa mendapatkan insentif rata-rata senilai Rp 2.213 untuk setiap paket. Sementara itu, rata-rata upah per paket yang ada di pasaran berkisar Rp 1.700 dan 2.000 oleh jasa logistik lainnya. Itu berarti Shopee mengklaim upah kurir Shopee lebih tinggi dibandingkan layanan sejenis. Adapun usaha mempertahankan mitra yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah insentif yang ditawarkan merupakan hasil persetujuan dan mengikuti peraturan yang berlaku, serta mengikuti harga pasar guna mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan pengguna dan ketersediaan mitra Shopee Express. Shopee juga memberikan perlindungan asuransi mitra pengemudi Shopee Express. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.